杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Yangke terbangun dari keadaan misterius itu, dan matanya berubah-ubah karena dia menyaksikan kelahiran, kemakmuran, kemunduran, dan kepunahan dari bintang kultivasi dengan matanya sendiri. Seolah-olah dia telah menghabiskan miliaran tahun seperti bintang kultivasi ini. Sehingga dia tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Tapi kultivasi keadaan pikiran meningkat dengan kecepatan yang gila. Sekarang dia mengerti banyak hal, seperti orang bijak yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Matanya bersinar dengan kebijaksanaan dan kepunahan. Dia merasa bahwa jika ia dapat menerobos ke alam raja kekosongan sekarang, tidak akan ada kekurangan dalam keadaan pikirannya. Karena persepsinya tentang seni bela diri dan jalan surga telah jauh melampaui kultivasinya sendiri. Peningkatan keadaan pikiran awalnya membutuhkan akumulasi waktu, tapi setelah menyaksikan evolusi dan perkembangan hal-hal di sekitarnya yang bertepatan dengan apa yang baru saja dialami Yangke, kultivasi keadaan pikiran tidak jelas, sehingga sulit untuk dijelaskan. Tetapi itu benar-benar ada, dan hanya Yangke yang dapat merasakannya dengan jelas. Dan dia tidak menyangka bahwa pemurnian asal-usul bintang oleh Xianningsang akan menguntungkan juga. Dia ingin membenamkan dirinya dalam suasana yang indah itu lagi, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa lagi memasuki dunia spiritual seluruh benua. Jadi hal ini membuatnya mendesah dengan penyesalan. Perlahan, Yangke tampaknya telah menyadari sesuatu, dan wajahnya tenggelam. Dia dengan cepat bangkit dari tanah, dan bergegas menuju jurang bawah tanah. Erangan Xianningsang tampaknya terdengar di bawah, dan suaranya penuh dengan kesulitan dan rasa sakit. Ketika dia tiba di tepi, Yangke hanya melihat api abu-abu besar bergoyang, dan Xianningsang tidak terlihat dimanapun. Tetapi dia dapat merasakan bahwa Xianningsang terbungkus dalam api abu-abu yang melayang naik turun. Energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya dengan panik berkumpul menuju jurang bawah tanah. Tidak hanya mencangkup radius ratusan mil, tetapi juga menyebar ke tempat yang lebih jauh. Tampaknya energi spiritual langit dan bumi seluruh bintang gelap telah menjadi agak tidak teratur, dan alam kultivasi Xianningsang meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Awalnya dia hanya berada di level kedua alam Raja Suci, tetapi sekarang dia akan langsung menerobos ke level ketiga alam Raja Suci. Dan dia tidak berhenti, tetapi terus mendaki ke puncak level ketiga Raja Suci. Bahkan dia telah menyentuh ambang alam kembali kekosongan. Melihat pemandangan itu, mata Yangke dipenuhi dengan kengerian. Karena peningkatan kultivasi yang tidak terkendali seperti itu akan memberikan beban besar pada tubuh seorang pejuang. Tetapi dengan kualifikasi Xianningsang, dia seharusnya mampu menanggungnya. Dan yang membuat Yangke khawatir bukanlah ini, tetapi energi spiritual dunia di sekitarnya. Tampaknya itu tidak lagi melonjak di sini. Bagaimanapun, energi spiritual dunia yang telah terkumpul sebelumnya telah dikonsumsi oleh Xianningsang ketika dia menerobos ke level ketiga Raja Suci dan berdampak pada alam kembali kekosongan. Sekarang ada nafas Xianningsang di dalam api abu-abu besar yang menunjukkan bahwa fusinya dengan asal-usul bintang sangat lancar. Tetapi justru karena kelancaran inilah Xianningsang berada dalam dilema. Karena tidak ada lagi energi spiritual dunia baginya untuk menerobos ke alam kembali kekosongan. Dan tidak ada begitu banyak energi spiritual baginya untuk dibaptis oleh energi dunia. Karena ini adalah terobosan dari alam yang hebat, dan tidak ada ruang untuk kecerobohan. Jika gagal, dengan Xianningsang sekarang dalam keadaan menggabungkan asal-usul bintang-bintang, hasilnya pasti tidak akan baik. Saat Yangke diam-diam cemas, tiba-tiba matanya menyala, dan dia memikirkan sebuah cara. Jika energi spiritual langit dan bumi tidak mencukupi, kristal dapat digunakan sebagai gantinya. Meskipun dia belum pernah menggunakan kristal suci ketika dia merobos sebelumnya.
karena energi bintang gelap melimpah dan sepenuhnya memenuhi kebutuhannya. Sekarang energi benua Tongsuan tidak dapat memuaskan Xian Ningxiang, jadi hanya kristal suci yang dapat digunakan sebagai suplemen. Segera Yang Ke menurunkan tangannya dan menjentikkan cincinnya, dan potongan-potongan besar kristal suci yang berkedip dengan cahaya putih jatuh ke bawah seperti galaksi. Sebelum jatuh ke dasar jurang, semuanya telah berubah menjadi bubuk, dan kumpulan energi yang tidak dapat diabaikan meledak keluar dari dalam, berkumpul menuju lokasi Xian Ningxiang dan api abu-abu besar. Tiba-tiba erangan keras Xian Ningxiang menghilang, dan nafas kacau yang datang dari bawah juga menunjukkan tanda-tanda menjadi stabil, dan bahkan api abu-abu yang bergoyang jauh lebih stabil. Yang Ke menunjukkan ekspresi senang dan menuangkan lebih banyak kristal suci ke bawah. Untuk perjalanan ini, ia membawa banyak kristal suci, termasuk kristal suci yang dijarah dari markas besar Sekte Lete hari itu, dan sebagian besar penyimpanan Sekte Lingzhou. Pada saat ini, semua ratusan juta kristal suci ini dilemparkan ke bawah oleh Yang Ke, sehingga energi spiritual langit dan bumi secara bertahap menjadi lebih kaya, dan api abu-abu besar menjadi kuat, bahkan nafas Xian Ningxiang menjadi stabil. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Yang Ke merasakan bahwa nafas Xian Ningxiang meningkat dengan cepat dan segera menerobos belenggu tingkat ketiga Raja Suci. Baptisan energi langit dan bumi pun menyusul. Energi langit dan bumi yang berubah dari kristal suci berkumpul menjadi satu demi satu, ganas dan bergelombang, seperti naga jahat kuno, memberbadai Xian Ningxiang. Dalam kegelapan, sepasang tangan kecil bergerak melalui api abu, menjepit segel yang rumit, membimbing energi langit dan bumi ini, membiarkannya mengalir ke dalam dirinya sendiri. Menerima baptisan fisik dan sublimasi spiritual dari promosi ini ke alam yang lebih besar. Meskipun seluruh prosesnya luar biasa, tetapi aman. Ketika energi langit dan bumi yang melonjak tenang, api abu-abu besar di bawah jurang tiba-tiba menghilang, sehingga dunia kembali menjadi gelap. Tetapi tubuh Xian Ningxiang memancarkan cahaya neon redup, seperti dewi yang turun ke bumi, khidmat dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang Ke berdiri di atas jurang dan menatapnya dengan tenang. Kemudian dia terpesona. Xian Ningxiang sekarang adalah orang kuat di alam kembali kekosongan yang sebenarnya. Meskipun dia hanya di tingkat pertama, tapi dia memiliki asal bintang benua Tongsuan dan tubuh suci pengobatan. Jadi dia pasti memiliki potensi yang tidak terbatas. Potensi yang mengerikan ini, Yang Ke bahkan harus mengaguminya. Dia tidak bisa merasa rendah diri dan merasa bahwa dia harus bekerja lebih keras di masa depan. Kalau tidak, suatu hari dia akan dikalahkan oleh wanitanya sendiri, dan itu akan menjadi hal yang sangat merusak harga dirinya. Pada saat ini, Xian Ningxiang tidak bergerak. Dia hanya berdiri di kehampaan, matanya terpejam. Warna misterius di wajah cantiknya, seolah-olah dia diam-diam memahami sesuatu. Setelah waktu yang lama, Xian Ningxiang tiba-tiba membuka mata yang indah, dengan tatapan penuh panen di matanya, dan terbang ke atas dengan sangat gembira. Yang Ke tersenyum, mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan menyeretnya ke sisinya. Adik laki-laki, sepertinya saya telah melampaui alam Raja Suci. Xian Ningxiang berkata dengan gembira. Ya, Anda memang telah melampauinya. Yang Ke mengangguk sedikit. Apa nama alam ini? Rasanya sangat luar biasa. Alam kembali ke kosongan. Saya juga berada di alam ini sekarang. Saat saya mencapai alam ini, saya perlu memadatkan momentum saya sendiri, dan saya akan menjelaskannya kepada Anda saat saya punya waktu. Baiklah. Xian Ningxiang mengangguk perlahan. Ayo, kita keluar dulu. Saya tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Saya khawatir orang-orang di Tanah Suci pasti sudah menunggu dengan cemas. Yang Ke menyarankan, lalu menarik Xian Ningxiang keluar. Biar saya yang melakukannya. Xian Ningxiang menghentikannya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, sehingga Yang Ke meliriknya dan segera mengangguk sedikit. Xian Ningxiang kemudian meluruskan jarinya dan dengan lembut menunjuk ke depan. Jari wanita itu cantik dan polos. Kemudian sebuah pusaran air tiba-tiba muncul di depan mereka, dan Xian Ningxiang menarik Yang Ke untuk masuk. Ketika keduanya muncul lagi, Yang Ke tiba-tiba mendapati dirinya berdiri di depan ruang rahasia di Tanah Suci 9 Surga.
tempat Xian Ningxiang telah mengasingkan diri sebelumnya. Satu langkah dan dia melintasi penghalang sejuta mil. Bahkan Yang Ke yang mengolah kekuatan ruang tidak dapat melakukan ini. Adik laki-laki, Anda benar. Setelah memadukan esensi bintang, saya merasa seperti telah menjadi penguasa benua ini. Dalam sekejap, saya dapat pergi ke tempat manapun di benua ini dan bahkan memobilisasi energi seluruh benua. Xian Ningxiang menjelaskan dengan lembut. Ini adalah kekuatan penguasa bintang. Yang Ke tersenyum lembut. Jadi, orang-orang kuat di alam raja kekosongan yang ingin memurnikan esensi bintang karena mereka bisa mendapatkan manfaat dan wawasan yang tak terbayangkan darinya. Kakak perempuan, benua Tongsuan sekarang tidak dapat dipisahkan dari Anda, dan Anda juga orang pertama yang memurnikan esensi bintang di alam raja suci. Kemuliaan dan aib masa depan benua ini terkait erat dengan alam kultivasi Anda. Apakah kita dapat merevitalisasi tanah air kita? Tergantung pada usaha Anda. Setelah dikatakan oleh Yang Ke, Xian Ningxiang tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat berat. Tampaknya masa depan miliaran kehidupan di seluruh benua membebani pundaknya. Namun segera Xian Ningxiang pulih dan berkata, saya pasti akan bekerja keras untuk mencegahnya ditinggalkan. Ayo pergi, banyak orang yang menunggu kita. Yang Ke tersenyum dan menarik Xian Ningxiang ke satu arah. Dalam persepsinya, ada banyak sekali nafas kehidupan yang familiar di sana, menunggu kedatangannya. Sebuah aula di Tanah Suci 9 Surga hampir penuh sesak. Di sini 3 ras manusia, iblis, dan monster berkumpul, dan hampir semua orang terkenal di seluruh benua ada di sini. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Meskipun ada banyak orang, pemandangannya sangat sunyi. Hanya dari waktu ke waktu seseorang akan terlihat keluar aula, seolah-olah menunggu seseorang datang. Hanya ada satu orang di seluruh benua yang dapat membuat 3 ras manusia, iblis, dan monster berkumpul bersama, dan menunggu selama berhari-hari. Dan dia adalah penguasa Tanah Suci 9 Surga, Yang Ke. Terlalu keterlaluan. Meng Buyang menggetakkan giginya, diam-diam membenci, dan dengan marah menampar sandaran tangan kursi. Dia pikir Yang Ke dan Xian Ningxiang sedang jatuh cinta, dan mereka lupa waktu. Sudah lebih dari sebulan, dan keduanya belum muncul, membuat 3 ras menunggu di sini dengan bosan. Sehingga Meng Buyang merasa malu dengan para pengunjung ini. Dia telah melindungi Xian Ningxiang selama bertahun-tahun, dan mengajarinya dengan seksama. Dia adalah satu-satunya kerabat Xian Ningxiang. Tapi sekarang, begitu Yang Ke kembali, dia mengambil muridnya yang berharga darinya. Sehingga Meng Buyang tahu bahwa kali ini dia benar-benar direnggut. Di masa depan, dalam pikiran Xian Ningxiang, dia sebagai seorang guru mungkin akan mundur di baris kedua, yang membuatnya merasa sedikit masam. Tapi ada juga sedikit rasa manis dalam rasa masam itu. Murid itu menunggu sendirian selama 30 tahun dan akhirnya tidak sia-sia. Yang Ke, bocah bajingan itu, akhirnya kembali dan rasanya sangat luar biasa. Pada saat ini, Meng Buyang menggelengkan kepalanya dengan perasaan campur aduk di hatinya, dan dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Beberapa master hebat dari ras iblis dan jenderal iblis dari ras monster di bawah saling memandang dari kejauhan. Orang-orang kuat dari kedua ras itu duduk di kedua sisi, mata mereka saling bertabrakan, dan suasananya sangat halus, seolah-olah ada bubuk mesiu di udara. Meskipun ketiga ras itu pernah bergabung 30 tahun yang lalu, ada banyak gesekan antara ketiga ras itu dalam beberapa tahun terakhir untuk bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi tersebut. Di antara mereka, gesekan antara ras monster dan ras iblis adalah yang paling serius. Untungnya, para master hebat dari ras iblis dan jenderal iblis tahu bagaimana menahan diri dan tidak mengambil tindakan secara pribadi. Jika tidak, konflik pasti akan meningkat. Jika hanya orang-orang kecil di bawah yang bertarung, yang tidak berbahaya, tetapi akan baik-baik saja jika mereka tidak bertemu satu sama lain pada hari kerja. Tetapi sekarang mereka datang ke Tanah Suci 9 Surga bersama-sama. Setelah menunggu lebih dari sebulan dalam kebosanan, Meng Buyang merasa bahwa dia tidak dapat menahan target dari kedua ras itu. Jika bukan karena dirinya, Ling Taisu dan Chu Lingxiu,
3 penguasa teratas ras manusia yang telah masuki alam suci. Duduk di sini, orang-orang liar ini mungkin akan bertarung. Sungguh menyusahkan, bajingan itu jatuh ke tanah yang lembut, tidak peduli dengan penderitaan orang-orang tua itu. Pada saat ini Meng Wuya memarahi Yang Ke dalam hatinya. Apa yang Anda takutkan akan menjadi kenyataan. Siapa yang tahu penguasa besar klan monster mana atau jenderal iblis mana yang salah? Akan terjadi pertengkaran di bawah. Awalnya hanya 2 orang yang saling bertarung. Akibatnya, situasi menjadi semakin intens. Semua penguasa besar dan jenderal iblis berbicara untuk membantu orang-orang mereka sendiri, sehingga situasinya agak kacau. Pada akhirnya, bahkan penguasa besar Li Long dan penguasa iblis Chang Yuan terlibat dalam air berlumpur. Li Long, saya telah menyadari sesuatu dalam retret saya dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi saya tidak pernah menemukan kesempatan yang cocok untuk memverifikasi hasilnya. Mengapa Anda tidak meminjam tanah yang berharga ini hari ini? Bagaimana kalau kita bertanding? Chang Yuan menatap penguasa besar Li Long sambil tersenyum. Matanya penuh dengan bersemangat juang yang agresif. Baiklah, kebetulan saja saya telah memperoleh beberapa keuntungan dalam beberapa tahun ini. Dan saya khawatir tidak akan menemukan lawan. Lagi pula saya telah lama mendengar bahwa Tian Xuan Xialing Cui milik saudara Chang Yuan misterius dan tak tertandingi. Bahkan Tuan Meng pernah mengalami kekalahan di masa lalu. Jadi saya benar-benar ingin belajar dari Anda. Li Long tersenyum tipis tanpa rasa takut. Mengapa Anda melibatkan saya? Meng Wuya langsung tidak senang. Ia terkena Tian Xuan Xialing Cui milik Raja Iblis Chang Yuan. Dan sebagian besar kultivasinya tersegel. Ia harus lari ke Zhongdu untuk menghindari bencana. Jadi ini adalah aib dalam hidupnya. Meskipun Chang Yuan yang menggunakan formasi untuk membantunya saat itu, tapi Meng Wuya paling enggan mendengar orang membicarakan hal ini. Di bawah Raja Besar Li Long dan Raja Iblis Chang Yuan telah bentrok. Keduanya tidak melakukan gesekan besar apapun. Tetapi masing-masing melepaskan kesan spiritual mereka dan bertabrakan tanpa suara. Namun bahaya pertarungan semacam ini jauh lebih besar daripada pertempuran biasa. Jika tidak hati-hati, kedua belah pihak akan menderita kerugian atau bahkan mati. Jadi semua orang di aula tampak serius dan kebisingan sebelumnya berangsur-angsur meredah karena tidak ada yang berani membuat suara untuk mengganggu mereka. Mereka semua menatap orang-orang kuat di klan mereka sendiri dengan gugup. Takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Saat kekuatan kesadaran ilahi dari tingkat ketiga alam suci menyapu seluruh aula, setiap orang kuat yang merasakan tabrakan itu merasa ngeri. Pertarungan segera memasuki tingkat yang sangat panas. Meskipun Li Long dan Chang Yuan mencoba yang terbaik, tetapi hasilnya masih imbang. Namun wajah kedua orang kuat itu berangsur-angsur menjadi pucat, dan keringat halus mengalir dari dahi mereka. Kesadaran ilahi terjerat dan bertabrakan satu sama lain yang membuat berbahaya. Meng Wuya dan yang lainnya memiliki ekspresi serius dan wajah jelek. Mereka tidak dapat campur tangan sekarang dan hanya bisa menunggu dengan tenang hasil pertempuran antara Li Long dan Chang Yuan. Tetapi dari situasi saat ini, hasil terbaik adalah kedua belah pihak akan menderita kerugian. Begitu ini terjadi, saya khawatir konflik akan meningkat. Jelas situasi ini bukan hal yang diinginkan oleh orang-orang kuat di sisi manusia. Di mana Yang Ke? Ling Taisu bertanya dengan cemas. Meng Wuya menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Dia pergi ke ruang retret Xianingsang beberapa hari yang lalu, tetapi tidak menemukan jejak Yang Ke dan muridnya. Jadi tidak seorang pun tahu kemana keduanya pergi. Situasinya tidak baik. Pemimpin sekte Tianxiu, Chu Lingxiu, merutkan kening. Jelas ini sudah luar dugaannya, bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Pada saat ini, tawa hangat tiba-tiba datang dari luar pintu. Sangat ramai, mengapa mereka mulai berkelahi begitu cepat? Begitu suara itu jatuh, semua orang melihat sosok melintas di luar pintu, dan Yang Ke dan Xianingsang yang wajahnya ditutupi oleh kerudung hitam muncul di bidang penglihatan semua orang. Yang tertarik oleh suara itu, mendongak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut.
Banyak orang mendengar bahwa Yang Ke telah kembali, tetapi mereka tidak mempercayainya sampai mereka melihat sosoknya saat ini. Meng Wuya menatap Xiang Ningxiang dengan curiga. Tiba-tiba dia merasakan firasat yang sangat aneh. Setelah tidak melihatnya selama lebih dari sebulan, muridnya itu tampak sedikit berubah, sehingga dia merasa sedikit kagum padanya. Keponakan kecil. Sosok yang cantik bergegas keluar dari aula dan langsung menghampiri Yang Ke. Dia menatapnya dari atas ke bawah sambil tersenyum, lalu mengangguk pelan dan berkata, "Ya, setelah tidak melihat Anda selama beberapa dekade, Anda menjadi semakin maskulin. Bahkan bibi pun sedikit tersentuh." Wajah Yang Ke menjadi gelap. Dia tanpa sadar melirik Xiang Ningxiang dan berkata dengan canggung, "Bibi, bisakah Anda lebih bermartabat?" Setelah mendengar ini, Fei Yu memutar matanya ke arah Yang Ke, tapi dia benar-benar menawan. Jelas dia datang bersama Chu Lingxiu. Ketika dia mendengar pesan dari Tanah Suci Ciutian bahwa Yang Ke telah kembali, Chu Lingxiu segera membawa keempat tetua sekte untuk datang. Sekarang setelah mereka bertemu, Fei Yu tidak serius. Tapi Yang Ke merasa sangat hangat. Ketika dia tinggal bersama Master Fei Yu di puncak Qixu Sekte Tianxiu, dan dia selalu seperti ini. Dia sering berbaring di tanah setelah mabuk, pakaiannya acak-acakan, tubuhnya terekspos, dan dia tidak menyembunyikan apapun dari Yang Ke. Setelah puluhan tahun, Yang Ke merasa seolah-olah berada di dunia lain. Ketika dia merasakan antusiasme, khusus para paman gurunya lagi. "Bibi, saya sedang dalam masa keemasan saya sekarang, dan saya tidak akan pernah menjadi tua." Fei Yu mendengus, lalu tersenyum dan berkata, "Chang Yan, Rikimaru, dan Fei Jian semuanya ada di sini, begitu juga Grandmaster." Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke dalam aula. Yang Ke mengangguk sedikit, melangkah maju dan pertama-tama mengucapkan beberapa patah kata kepada Chang Yan. Dan kemudian datang ke Chu Lingxiu dengan tatapan serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Murid Yang Ke telah bertemu dengan Grandmaster. Terima kasih telah menunggu saya." Baiklah, tidak perlu bersikap sopan." Chu Lingxiu mengangguk senang, melepaskan indera ilahinya dan mengamati tubuh Yang Ke. Tapi dia menemukan bahwa seperti yang dikatakan Ling Taisu dan yang lainnya, alam dan kultivasi Yang Ke saat ini sudah tidak terduga. Dan dia tidak dapat memata-matai mereka. Menyadari hal ini, Chu Lingxiu tersenyum lebih ramah. "Anda sangat baik. Anda memang telah membuat nama untuk diri Anda sendiri. Saya bangga pada Anda. Saya khawatir tugas penting untuk merevitalisasi sekte di masa depan akan diserahkan kepada Anda. Anda terlalu baik. Saya masih memiliki banyak kekurangan. Dan saya masih membutuhkan lebih banyak bimbingan dari guru dan para paman." "Anak baik." Chu Lingxiu tertawa senang dan menatap Ling Taisu, merasa sangat lega. "Guru, tunggu sebentar. Kedua teman ini memiliki temperamen yang buruk, dan saya akan memadamkan amarah mereka terlebih dahulu." Yang Ke menyeringnya dan menoleh untuk melihat Li Long dan Chang Yuan yang sedang bertarung dengan kekuatan indera ilahi mereka. "Hati-hati, jangan sakiti mereka." Ling Taisu buru-buru mengingatkan. "Jangan khawatir guru, saya tidak bisa menyakiti mereka." Yang Ke tampak bangga dan kekuatan spiritualnya meledak dan mengalir ke dalam kehampaan. Sebelumnya, orang-orang lain di aula tidak berani mengganggu persaingan kekuatan spiritual antara dua orang itu yang berada di alam suci tingkat ketiga. Tetapi bagi Yang Ke, pertempuran spiritual yang tampak mendebarkan bagi orang luar itu sama konyolnya dengan anak kecil yang bermain rumah-rumahan. Tampaknya ada suara mendesis di kehampaan, dan Lelong dan Chang Yuan sama-sama terkejut. Mereka merasa bahwa kekuatan spiritual mereka yang terjerat satu sama lain dipisahkan secara paksa oleh sepasang tangan besar yang tak terlihat. Tapi mereka tidak tahu kekuatan semacam apa yang membuat mereka merasa tidak berdaya dan tidak dapat melawan sama sekali. Dengan ledakan teredam, lingkaran halo meledak ke segala arah, yang menyebabkan Lelong dan Chang Yuan masing-masing mundur beberapa langkah, menarik nafas dalam-dalam, dan menatap Yang Ke dengan kaget. Mata mereka penuh dengan kengerian, karena dia benar-benar memisahkan diri dari lawannya dengan mudah.
Kalian berdua, saya minta maaf karena membuat kalian menunggu begitu lama. Karena saya memang mengalami beberapa kejadian tak terduga. Jadi saya tertunda begitu lama. Tetapi kalian tidak perlu bersikap begitu bermusuhan begitu kalian bertemu. Yangke menatap mereka berdua sambil tersenyum. Lelong menarik nafas dalam-dalam dan tampaknya dia belum menenangkan pasang surutnya. Setelah merenung sejenak, dia mengepakkan tinjunya dan berkata, "Permisi." Chang Yuan bukanlah orang yang picik. Melihat Lelong mengatakan ini, dia langsung tertawa dan berkata, "Terima kasih Tuan Besar, saya minta maaf atas segala pelanggaran." Itu benar, kita semua hidup di bawah langit biru yang sama. Mengapa kita harus bertarung begitu? Kita bertemu. Yangke mengangguk sedikit, sangat puas dengan sikap keduanya. Melihat banyak orang berdiri di tempat dan menatapnya dengan mata aneh, dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Silakan duduk. Jangan sopan, saya memanggil Anda ke sini hari ini karena saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda." Setelah mengetahui bahwa Tuan Suci yang telah kembali, saya melakukan perjalanan siang dan malam dari kota iblis ke Tanah Suci. Tapi saya tidak tahu masalah penting apa yang membuat Tuan Suci yang memanggil kami. Orang-orang kuat dari 3 ras manusia, iblis dan monster telah berkumpul di sini. Saya yakin apa yang ingin Tuan Suci yang katakan pasti luar biasa, kan? Chang Yuan tampak bertanya dengan santai, tetapi matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. Baru saja Yangke memisahkannya dari Lelong. Meskipun dia tidak merasakan banyak hal, Chang Yuan tahu bahwa Yangke sekarang bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Apakah orang ini ingin menyatukan seluruh benua, membuat iblis dan monsternya tunduk padanya? Dengan pemikiran ini, ekspresi Chang Yuan menjadi lebih takut dan serius. Bukannya dia picik, sebaliknya, Chang Yuan sangat heroik. Sebagian besar iblis dan monster yang kuat memiliki kepribadian yang sama. Sebagai Raja Iblis, dia harus mempertimbangkan aspek ini. Lelong juga berpikir begitu. Jika memang begitu, bahkan jika iblis dan monster bergabung, mereka tidak akan bisa melawan. Mereka hanya bisa membiarkannya begitu saja. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana. Mendengar dia menanyakan hal ini, Yangke menatapnya dengan serius dan tertawa. "Raja Iblis, jangan terlalu banyak berpikir. Saya tidak akan tinggal lama di sini setelah kembali. Saya khawatir saya akan segera pergi." "Segera pergi?" Chang Yuan tertegun. Dia dan Lelong saling memandang dan keduanya sangat terkejut, karena Yangke sama sekali tidak memiliki ambisi. "Iya, kegembiraan di wilayah bintang membuat saya suka berlama-lama, jadi saya tidak berencana untuk tinggal lama di sini." Yangke tertawa. Mendengar itu, mata Lelong berbinar dan dia bertanya dengan cepat, "Apakah wilayah bintang itu menarik? Jika demikian, bisakah Tuan Suci yang memberitahu kita tentang hal itu?" Orang-orang kuat lainnya dari 3 ras manusia, iblis dan monster juga menjulurkan kepala dan menatap Yangke mendengarkan dengan penuh perhatian. "Iya, katakan pada saya juga penasaran." Zhu Lingxiu berkata sambil tersenyum. Meskipun dia telah mendengar banyak berita tentang wilayah bintang dari Ling Taisu setelah dia datang ke sini, berita-berita ini juga didengar oleh Ling Taisu dari Yangke. Dan dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri. Jadi itu selalu sedikit kurang menarik. Sekarang Yangke sendiri ada di sini, jadi dia tentu ingin menyelidikinya dengan seksama. Guru telah memerintahkan dan murid itu tentu akan patuh. Yangke tertawa. Setelah hening sejenak, dia berkata perlahan, "Memang ada banyak hal yang luar biasa di wilayah bintang. Banyak hal yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Di aula, semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi semua orang mendengarkan dengan senang hati, dan ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi bersemangat. Luasnya medan bintang membuat mereka kagum lagi dan lagi. Pandangan yang menawan dan materi kultivasi yang melimpah di wilayah bintang, yang membuat mereka mendambakannya. Di atas alam suci, ada alam rasa suci. Alam kembali kekosongan dan alam raja kekosongan membuat mereka merasa malu, karena mereka sangat memahami arti dari istilah kata di dalam sumur.
Menurut Yangke, energi spiritual langit dan bumi di sebagian besar bintang kultivasi di wilayah bintang sangat kaya. Memasuki alam suci bukanlah apa-apa di sana. Hanya ketika kekuatan mencapai alam kembali kekosongan, barulah bisa dianggap sebagai orang kuat. Dan hanya ketika mencapai alam raja kekosongan, barulah bisa dianggap sebagai orang hebat yang sesungguhnya. Pada saat ini, darah setiap orang membara dan mendidih, dan mata mereka berkilat dengan semacam keinginan. Mereka mendambakan lingkungan kultivasi dan materi kultivasi yang melimpah seperti itu. Mereka ingin melangkah lebih jauh dalam seni bela diri mereka sendiri, dan menjadi alam raja suci yang legendaris. Alam kembali kekosongan, atau bahkan alam raja kekosongan. Jelas, Yangke tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api, tetapi dengan tenang menceritakan pemahamannya tentang wilayah bintang dan apa yang telah dilihat dan didengarnya selama bertahun-tahun. Namun ini sudah cukup. Setelah selesai berbicara, suasana hati semua orang berubah-ubah dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Yangke melihat semua hal yang luar biasa dan ajaib ini, tetapi mereka bertarung sampai mati di benua Tongsuan untuk beberapa bahan, yang bahkan dipandang rendah oleh para pejuang wilayah bintang, atau bahkan dianggap sebagai sampah. Penemuan ini membuat semua orang tertekan dan bahkan sangat malu. Chang Yuan dan Lelong yang sebelumnya saling balas, saling memandang dan tersenyum pahit. Tiba-tiba mereka merasa bahwa pertarungan sebelumnya sangat kekanak-kanakan. Iya, wilayah bintang begitu indah. Saya tidak sabar untuk pergi dan melihatnya. Jika saya dapat mengalami semua keajaiban ini dalam hidup saya akan mati tanpa penyesalan. Culing Xiu menarik nafas dalam-dalam. Lelong dan Chang Yuan membuka mulut mereka, seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak dapat mengatakannya pada akhirnya. Jadi dalam keheningan di aula untuk waktu yang lama, dan Chang Yuan menghela nafas dan bertanya dengan sedikit bosan. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya, mengapa Tuan Suci yang memanggil 3 ras manusia, iblis dan monster ke sini kali ini? Mendengar dia bertanya demikian, Lelong pun segera mengalihkan pandangannya ke Yangke dan sangat penasaran. Yangke tersenyum dan menjawab, membawa kalian ke wilayah bintang. Mendengar itu, tubuh semua orang terguncang dan mata mereka tumpul dan bersemangat menatap Yangke, seolah-olah mereka tidak pernah menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Tidak dapat disangka bahwa uraian Yangke sebelumnya telah membangkitkan kerinduan dan keingintahuan semua orang terhadap wilayah bintang. Dan mereka semua ingin melihat seperti apa wilayah bintang itu. Namun, apakah mudah untuk memasuki wilayah bintang? Mereka tidak memiliki kemampuan untuk merobos masuk ke wilayah bintang. Jadi mereka hanya bisa menatap kosong, iri dengan kesempatan Yangke dan mengagumi keberanian dan kekuatan Yangke. Namun sekarang, Yangke telah melemparkan ranting zaitun kepada mereka. Jadi semua orang tercengang. Tentu saja, saya tidak akan memaksa kalian. Ini hanya saran. Saya akan pergi dalam beberapa hari. Mereka yang bersedia mengikuti saya dan mereka yang tidak bersedia bisa tinggal. Bagaimanapun saya kembali kali ini hanya untuk masalah ini. Yangke menambahkan, apa Anda serius? Chang Yuan tiba-tiba berdiri, menatap Yangke dan mata membara. Tuan Suci yang tidak bercanda. Lelong juga tidak percaya. Meskipun mereka tidak tahu berapa harga untuk membawa orang ke wilayah bintang, itu pasti tidak akan mudah. Jika Yangke memiliki kemampuan, dia pasti akan mengutamakan kerabat dan teman-temannya di sisi manusia. Sekarang, dia benar-benar mengulurkan bantuan ini kepada para iblis dan monster yang membuat Chang Yuan dan Lelong sedikit tidak percaya, dan mereka sedikit bingung dalam kegembiraan mereka. Saya tidak bercanda. Yangke menjawab dengan serius. Setelah menerima jawaban, Chang Yuan dan Lelong tercengang. Setelah waktu yang lama, Chang Yuan bertanya dengan sungguh-sungguh. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Suci Yang, apa yang perlu kami bayar? Menyerahkan diri kepada Anda dan bersumpah setia. Yangke menyeringnya dengan ekspresi mengecek di wajahnya dan berkata dengan ringan. Mengapa saya membutuhkan Anda untuk tunduk dan bersumpah setia?
Terus terang saja, sekarang saya bisa meratakan seluruh benua Tongsuan hanya dengan satu jari. Jika saya ingin Anda tunduk dan bersumpah setia, saya tidak perlu bicara omong kosong seperti itu dengan Anda. Cukup gunakan kekuatan untuk menekan Anda secara langsung. Chang Yuan dan Le Salong berkeringat deras dalam sekejap. Mereka tidak mengira Yang Ke berbicara omong kosong. Mereka telah belajar dari penjelasan Yang Ke sebelumnya bahwa wilayah itu telah mencapai tingkat tirani yang lebih tinggi, yang sebenarnya bukan sesuatu yang dapat mereka tolak. Pemuda ini telah lama melampaui generasi tokoh legendaris itu dan dianggap sebagai eksistensi tertinggi. Dia berjalan lebih jauh dan berdiri lebih tinggi dari Dewa Iblis besar. Bahkan jika Dewa Iblis Agung dibangkitkan, mereka khawatir dia hanya bisa mengaguminya. Lalu, mengapa Tuan Suci yang ingin membawa kami? Lelong menatap Yang Ke dengan ragu-ragu. Kita semua adalah teman lama. Jika saya bisa membantu, saya akan membantu. Dan saya tidak punya pikiran lain. Yang Ke berkata dengan tenang. Chang Yuan dan Lelong sama-sama malu, berharap mereka bisa menemukan lubang di tanah dan merangkak ke dalamnya, dan tidak pernah keluar untuk melihat orang lagi. Tiba-tiba Chang Yuan mengepakkan tinjunya dengan ekspresi serius dan berkata, Tuan Suci Yang adalah orang yang bermoral tinggi. Saya sedikit picik. Jika saya menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Lelong juga buru-buru mengungkapkan permintaan maafnya. Wajahnya penuh dan ketulusan. Tidak masalah. Kalian semua adalah pemimpin klan. Sudah seharusnya kalian berpikir lebih dalam. Yang Ke melambaikan tangannya dan tenang dan menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Jika dia berada di tempat mereka, dia juga akan berpikir dengan cara yang sama. Tapi kedua pria kuat itu tampak lebih baik. Tentu saja ada banyak hal yang menakjubkan di wilayah bintang, tetapi juga banyak bahaya. Jika Tuan Suci yang membawa begitu banyak orang ke wilayah bintang, dapatkah Anda melindungi keselamatan kami? Lelong bertanya dengan sedikit khawatir. Pasti ada bahaya, jadi apakah Anda mengikuti saya atau tidak? Sepenuhnya atas kemauan Anda sendiri. Itu tergantung pada pilihan Anda sendiri. Tentu saja Anda juga dapat memilih untuk tinggal. Mungkin benua Tongsuan akan direvitalisasi suatu hari dan menjadi sama seperti bintang kultivasi lainnya di wilayah bintang. Pada saat itu Anda dapat merasakan tingkat yang lebih dalam dari seni bela diri Do surgawi, tetapi waktunya sedikit tidak pasti. Yang Ke tersenyum sedikit dan menatap Xianisan dengan penuh arti. Sejak memurnikan asal-usul bintang dan menjadi master bintang, dia menerobos ke alam kembali kekosongan, sehingga nafas Xianisan jelas telah meningkat pesat. Dan lapisan abu-abu yang menyelimuti tubuhnya tampaknya telah menjadi jauh lebih ringan. Selama dia dapat terus maju dan menerobos dengan kecepatan ini, dia akan dapat berdiri di puncak bidang bintang suatu hari nanti. Pada saat itu, seluruh benua Tongsuan akan mendapat manfaat. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.